Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Taruna Ikrar. Hari ini dilantik sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Tentu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah mempercayakan amanah ini kepada saya untuk mengemban. Dan tentu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, yang merupakan beliau yang merekomendasikan, demikian juga Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pak Budi Gunadi Sadikin. Jadi atas amanah ini berarti merupakan amanah yang berat, amanah yang mempunyai beban, yang bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan. Kalau kita berbicara tentang obat, itu sangat luas. Mulai dari obat-obat jadi ataupun obat-obat yang dimanufacturing, termasuk obat-obat biologi dan sebagainya, termasuk obat fitofarmaka dan obat-obat tradisional. Nah, kalau kita berbicara tentang makanan, itu juga sangat luas. Itu sangat menyangkut apa itu makanan, minuman, dan semua yang aspek yang menyentuh tubuh manusia, itu registrasinya di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam konteks itulah, dia mulai dari pengawasan, dari hulu sampai hilir. Bagaimana manufacturing, good clinical practice, dan sebagainya itu di situ sampai dengan bagaimana keluar izin edarnya untuk dipasarkan. Dan tanggung jawab dan bebannya tentu sangat berat, bertanggung jawab terhadap 282 juta penduduk Indonesia sekarang. Baik itu obat-obatan, minuman, makanan, dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu ada 5 prioritas utama sebetulnya yang menjadi pointer yang digariskan oleh pimpinan kita, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, bahwa kita tahu, kita berbicara tentang nutrisi atau makanan ini nanti akan tentu terkait dengan badan gizi dan sebagainya. Kita memastikan makanan atau produk-produk minuman dan sebagainya yang diminum oleh rakyat kita itu aman, sesuai dengan status gizinya, status apa yang kita sebut kontennya dan sebagainya. Jadi dia baik dan sehat, itu yang paling penting. Yang kedua juga berbicara tentang obat. Obat itu kan sangat luas seperti yang saya sebutkan tadi. Ada obat produk, kemudian yang kita sering obat kimia, kemudian ada obat produk biologi, misalnya terapi genetik, kemudian ada obat yang kita sebut dengan apa yang kita sebut obat-obat fitofarmaka atau obat-obat tradisional. Itu juga harus menjadi perhatian. Nah, dalam konteks itu yang pertama kita harus memastikan adanya koordinasi. Yang pertama, koordinasi antar lembaga. Karena Badan POM akan berinteraksi, berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, berkoordinasi dengan BPJS, berkoordinasi dengan BKKBN, berkoordinasi dengan Badan Gizi. Ini perlu sinkronisasi secara baik. Itu yang pertama. Jadi itu tekanan yang pertama. Koordinasi antar lembaga harus baik. Bukan berarti selama ini belum baik, tetapi kita perlu tingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlunya teman-teman tahu semuanya sekarang, obat yang dijual di Indonesia sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena secara prinsip obat itu terbagi 3. Ada obat yang bersifat generik, itu biasanya murah. Terus ada obat yang bersifat paten, yang patennya belum habis. Kemudian obat yang tengah-tengah, yaitu antara keduanya ini. Nah, dari aspek semuanya itu membuat obat itu kalau tidak diregulasi dengan baik, harganya mahal, lebih mahal dari negara tetangga. Yang ketiga, membuat itu lebih mahal karena ternyata lebih dari 90% produk kita itu bahan bakunya masih dari impor. Nah, itu semua meningkatkan harga dan
menyusahkan rakyat kita, termasuk BPJS yang harus bayar. Itu yang saya bilang tadi. Jadi aspek yang kedua adalah tentang harga obat itu, hubungannya dengan bagaimana produk-produk itu bisa kita bayar. Yang ketiga adalah obat-obat baru yang biasanya sudah ada dari Amerika, dari Eropa, dan berbagai negara yang sangat penting bagi rakyat kita, misalnya obat-obat kanker, jenis terapi, yang sudah disahkan di sana kok sampai belum masuk ke Indonesia. Sehingga rakyat kita harus berobat ke luar negeri. Ini kan apa masalahnya? Di situ juga harus diterobos dengan baik. Jadi obat-obat yang menjadi obat-obat inovasi, obat-obat bagus, itu secepatnya bagaimana bisa secepatnya masuk ke Indonesia. Sehingga bisa dinikmati oleh rakyat kita yang kita bicara tentang obat. Obat itu lebih penting kadang, lebih urgen, lebih primer dibanding makanan. Pada saat obat itu dibutuhkan, orang bisa mati kan, kalau makanan masih bisa puasa. Tapi itu juga penting. Nah, kita bicara tentang makanan, inovasi juga penting. Kita tahu sekarang ada, dulu kalau kita memproduksi daging apa semuanya itu bisa lewat, hanya daging kita bibitkan lewat peternakan. Sekarang bisa peternakan sel, menghasilkan. Bagaimana status hukumnya, bagaimana, itu semua perlu dihitung. Kemudian yang keempat, yang menjadi landasan yang sangat penting adalah hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan regulasi kita. Kita tahu ada yang namanya gold standard untuk parameter yang kita sebut untuk uji klinis. Tapi itu bukan hanya itu standarnya. Sehingga banyak saya lihat dari Pak Menteri Kesehatan sampaikan, ada obat yang kadang bisa sampai bertahun-tahun baru disahkan di sini. Ada apa? Mungkin karena bahasanya mengikuti aturan regulasi. Padahal aturan banyak yang sudah mengalami reformasi. Yang penting kan aman. Contohnya kalau obat-obat yang sudah lolos uji klinis di luar negeri, di Amerika ataupun di Jepang atau di Cina, kan manusia-manusianya sama di Indonesia. Di sini nggak perlu diuji klinis lagi sebetulnya. Karena walaupun memang ada polimorisme, berbeda antara satu ini, tapi kan pada umumnya tingkat keamanannya sudah di ini, dan itu bagaimana bisa proses percepatan. Itu yang, nah yang kelima pesannya beliau, yang paling penting, reputasi Indonesia itu sangat penting. Kenapa? Kita negara terbesar keempat di dunia, populasinya. Yang kedua, kita negara paling besar di Asia Tenggara. Tapi kalau kita lihat standar kontrol Food Drug Administration atau National Agency kita masih dianggap sebelah mata oleh negara lain, khususnya negara-negara Eropa yang merasa dirinya maju. Nah, saatnya Indonesia, kita bagaimana Badan POM ini setingkat dengan mereka. Itu ya kebetulan saya kan Direktur Konsil Dokter Sedunia juga. Kita level dialog, dan saya lebih banyak karir saya di luar negeri, khususnya di Amerika. Jadi saya mengerti, insya Allah kita bagaimana dengan amanah ini, kita berupaya menaikkan status, reputasi, dan kepercayaan Badan POM di tingkat global. Itu 5 hal yang menurut saya sebuah keyakinan, dan insya Allah dengan amanah ini saya bismillah untuk menjalankannya dengan baik. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.